Shalom, selamat pagi anak-anak Mi semua. Apa kabar hari ini? Harapan Mi semua kabarnya sehat luar biasa ya nak. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Mi semua, Miss harap kalian pagi hari ini sudah pada sarapan ya, supaya hari ini belajarnya lebih semangat lagi. Jangan lupa untuk mengambil segala alat tulis kalian, letakkan di atas meja serta buku kalian ya nak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang pertama. Nah, minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Nah, kita akan membahasnya di pembelajaran hari ini. Baik, kita akan melanjutkan. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku, biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, perhatikan ayo berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok. Pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran.
Nah, dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan atau yang sudah Miss baca tadi. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima, kalimat utama dan gagasan utama. Lanjut, kalian bisa menjeda video ini lalu mengerjakan yang ada di kolom ya. Ayo berdiskusi. Hak-hak warga negara Indonesia lalu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalian boleh mengerjakan yang ada di kolom ya nak, dijeda videonya supaya kalian boleh mencatat di dalam buku kalian terkait dengan soalnya. Begitu juga di slide selanjutnya. Kerjakan ayo menulis, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Begitu juga yang ada di kerjasama dengan orang tua. Nah, ini boleh kalian kerjakan di rumah ya, diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, baiklah, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Miss ya. Segala latihan yang ada di slide itu dikerjakan di buku latihan kalian. Baik latihan yang harus kalian kerjakan sendiri maupun yang harus bertanya kepada orang tua ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar, dan kalian juga boleh mengisi absensinya di kolom komentar ya nak. Jika ada pertanyaan jangan malu untuk bertanya supaya kalian lebih jelas lagi memahami materi pada hari ini. Kita sudah membahas tentang hak ya. Untuk itu segera dikerjakan latihan yang ada di slide. Nah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari itu Miss harap anak-anak Miss semua mau belajar ya nak. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Miss, jangan takut, jangan malu ya. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar YouTube-nya. Miss tunggu hasil dari jawaban kalian. Kalau sudah selesai boleh difotokan dan dibawa di hari berikutnya tugas-tugasnya ya nak. Terima kasih. Salam sejahtera buat anak-anak Miss semua.